Selamat pagi Dade dan pemirsa Metro TV. Ya, Bu Helmi, jalannya debat bagaimana secara keseluruhan? Atmosfernya, tanggapan warga Amerika sejauh ini seperti apa? Ya, secara keseluruhan memang tadi berlangsung seru ya, dengan serangan-serangan yang juga seperti Anda katakan tadi sudah menyangkut serangan ke pribadi ya. Jadi bukan hanya kebijakan, sehingga tadi memang terlihat bahwa moderator Chris Wallace dari jaringan TV Fox itu agak kewalahan ya mengatur jalannya debat, karena misalnya waktu yang harusnya 2 menit diberikan untuk masing-masing kandidat memaparkan rencananya atau pandangannya ternyata selalu dipotong jadinya, dan sampai moderator memperingatkan ya beberapa kali kepada Presiden Trump, kemudian juga kepada mantan Wapres Joe Biden. Tapi memang Chris sendiri sebagai moderator sebenarnya kan telah memilih 6 topik ya untuk ditanyakan. Jadi masing-masing topik itu sebenarnya 15 menit. Itu jadi 6 topik itu harusnya selesai dalam 90 menit. Tapi tadi akhirnya over ya, lewat ya, jadi sekitar 5 menit lebih. Dan keenam topik tadi memang sebenarnya adalah yang pertama itu adalah mengenai rekam jejak kedua kandidat ya, mengenai rekam jejak dari Presiden Trump dan juga rekam jejak dari Wapres Joe Biden, dan kemudian juga mengenai proses pemilihan Hakim Agung di Mahkamah Agung, dan tentu saja yang paling seru adalah penanganan pandemi ya yang sedang terjadi pada saat ini, dan tentu kondisi perekonomian yang dialami rakyat karena adanya pandemi, dan juga yang hangat adalah masalah ras dan kekerasan di kota-kota Amerika Serikat yang terjadi. Dan terakhir tadi juga yang seru adalah mengenai integritas mengenai Pilpres ya. Isu ini kan juga muncul setelah Presiden Trump mengatakan bahwa tidak akan berkomitmen terhadap adanya peralihan kekuasaan secara damai. Nah, jadi itu tadi yang berlangsung. Dan yang pertama tadi memang langsung ternyata bukan mengenai rekam jejak ya. Rekam jejak itu tadi agaknya yang terakhir langsung ke COVID di awal. Jadi Wapres Joe Biden tadi langsung menyerang Presiden Trump dengan mengatakan bahwa COVID kan telah menyebabkan 200.000 orang meninggal dunia di Amerika dan 5 juta lebih yang terinfeksi, dan Biden menuduh Trump tidak punya rencana untuk menangani COVID karena sebenarnya sudah tahu lebih awal bahwa di bulan Februari ya bahwa virus ini sangat berbahaya, tapi tidak mau memberitahu kepada rakyat karena alasannya adalah tidak mau membuat orang panik. Dan ini dituduh oleh Joe Biden bahwa sebenarnya yang panik adalah Trump sendiri. Tapi Trump kemudian membela diri dan mengatakan bahwa jutaan orang bisa meninggal dunia akibat COVID apabila dia melakukan apa yang seperti ingin direncanakan oleh Biden dalam menangani COVID ya. Dan ia menekankan bahwa ia sudah menutup perbatasan terutama dengan Tiongkok sejak awal gitu, dan itu bisa menyelamatkan jutaan warga Amerika. Dade. Ya, Bu Helmi, penanganan COVID-19 di eranya Presiden Donald Trump ini kan menjadi isu panas. Dari debat tadi, highlight apa yang bisa diambil soal perbedaan rencana kedua kandidat ini untuk menyelesaikan COVID-19 ke depannya di Amerika? Lalu Anda sebagai warga Indonesia yang bermukim di sana, merasakan penanganan COVID-19 dari pemerintah saat ini seperti apa? Tadi ia juga Trump ya dari awal menyatakan bahwa ya tentu ya ketika diserang oleh Biden tadi ia membela dan menyatakan penanganan COVID itu sebenarnya sudah sangat fenomenal karena dia tadi seperti dia katakan menutup perbatasan sejak awal dan itu bisa menyelamatkan banyak jutaan jiwa menurutnya, dan membagikan APD, membagikan masker, membagikan ventilator, pengobatan sehingga korban yang jauh lebih tinggi bisa dihindari. Dari awal sebenarnya kan dikatakan bahwa ketika penanganan Presiden Trump langsung membentuk Satgas ya, Satgas penanggulangan COVID yang diketuai oleh Wakil Presiden saat ini Mike Pence, dan juga melibatkan berbagai instansi, yaitu instansi kesehatan seperti CDC, yaitu Badan Pengendalian Penyakit Menular di Amerika, juga Badan FDA, Badan POM-nya Amerika, dan berbagai instansi termasuk kalangan militer yang
lebih aktif dalam membagikan misalnya APD dan sebagainya, logistik, dan juga membagikan melibatkan perusahaan swasta untuk ikut menanganin pandemi seperti ini. Dan itu tadi yang dikatakan ya, ia mengatakan bahwa dengan adanya langkah-langkah itu yang dia lakukan, maka korban jiwa menjadi lebih sedikit. Dan Trump tadi juga menuduh bahwa misalnya penanganan Joe Biden pada saat adanya H1N1, waktu itu Joe Biden adalah wapresnya Obama, itu buruk sekali. Tapi Biden kemudian membela diri, mengatakan bahwa pada saat itu hanya ada 14.000 orang yang meninggal dunia, sementara pada saat ini ada lebih dari 200.000 orang ya yang meninggal ya. Gitu. Jadi itu yang kemudian juga beralih ke masalah ekonomi. Ya, pandemi COVID-19 berkorelasi dengan masalah ekonomi. Jadi kalau tadi Joe Biden bilang masalah ekonomi tidak bisa diperbaiki kalau tidak menyelesaikan masalah COVID dulu, sementara Trump menanggapinya dengan warga ingin semua segera dibuka dan bisa beraktivitas lagi. Kira-kira dari hasil analisis berbagai lembaga di sana, bagaimana prospek ekonomi Amerika ke masa depan kalau Biden jadi presiden dan kalau Trump menjabat lagi jadi presiden, Bung Helmy? Tadi yang agak seru adalah memang perbedaan penanganan ekonomi ya. Tadi Grace Wallace juga langsung menyatakan ketika mempertanyakan bahwa dalam perencanaannya Biden itu masih akan menutup perekonomian, itu yang dikatakan. Sementara Trump itu cenderungnya membuka perekonomian karena dianggap sekarang ini harus dibuka untuk memberikan rakyat kecil kesempatan untuk membuka perekonomiannya. Tapi Biden lebih mengatakan bahwa ia perlu menutup karena kesehatan harus diutamakan lebih dulu, baru bisa menangani perekonomian ya. Itu yang dikatakannya. Jadi memang ada perbedaan sudut antara Presiden Trump dan juga Joe Biden ketika melakukan ini. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dana yang diperoleh dari Kongres untuk penanggulangan COVID ini bisa dilakukan untuk membiayai sekolah-sekolah, membiayai bisnis kecil, sehingga itu juga bisa dijalan dan dibuka secara aman sebelum ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Dade. Ya, Bung Helmy, yang tidak kalah menarik soal polling nih atau jajak pendapat. Sejauh ini siapa yang lebih unggul? Ya, kalau jajak pendapat ya, kalau dari saat ini data dari beberapa jajak pendapat yang dikumpulkan itu perbedaannya secara nasional adalah 7% ya. Itu data dari lembaga yang kami dapat aku cek dulu, itu dari 538 Project ya, 538 ya. 538 Project itu secara nasional mengatakan bahwa Joe Biden itu unggul 7 poin ya di antara responden pemilih terdaftar dan juga di antara para calon pemilih ya. Tapi mungkin yang perlu diingat ya bahwa Pilpres di Amerika ini kan kemenangan capres itu ditentukan oleh gabungan suara elektoral dari masing-masing negara bagian ya. Bukan suara mutlak dari pemilih secara nasional. Dan itu yang terjadi dalam Pilpres 2016, seperti kita ingat, di mana Hillary Clinton itu mengumpulkan suara, sebenarnya jumlahnya 3 juta lebih banyak dari suara Donald Trump pada saat itu ya. Tapi yang keluar sebagai pemenang akhirnya adalah Donald Trump, karena ia mengumpulkan suara elektoral dari setiap negara bagian itu setelah dijumlahnya jauh lebih banyak ya. Jadi sistemnya kalau di Amerika itu kan winner takes all ya. Jadi pemenang di satu negara bagian mengambil semua suara elektoral dari negara bagian itu, sehingga kalau dikumpulkan dan lebih dari 270 angkanya, maka dia akan terpilih menjadi presiden. Nah, tapi di beberapa negara bagian juga ada beberapa polling ya, dan seperti yang tadi kami lihat dari Real Clear Politics ini kelihatan bahwa misalnya memang perbedaannya sangat tipis ya kalau per negara bagian, dan ini adalah negara-negara bagian penentu atau negara bagian kunci. Misalnya di Florida itu Biden unggul 3,5% dari Trump, ini menurut Real Clear Politics ya. Atau di North Carolina Biden hanya unggul 0,5%, dan kemudian di Arizona Biden itu unggul 2,8% ya. Jadi semuanya itu kan tipis-tipis ya, padahal ini negara-negara bagian penentu yang jumlah suara elektoralnya cukup banyak dan diperebutkan, dan ini masih dalam batas margin of error
atau batas kesalahan yang ada dalam jajak pendapat ya, yang biasanya berkisar antara 2 hingga 3%. Jadi karena belum tentu tepat, masih dalam margin of error, bisa yang satu yang menang atau yang satu yang menang. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Dan jadi sebenarnya yang saat ini kita ingin lihat adalah yang akan diperebutkan setelah debat ini biasanya adalah para pemilih yang masih undecided ya, atau undecided voters yang mereka belum menentukan pilihan. Nah, padahal itu jumlahnya saat ini semakin kecil ya. Ada data tadi dari Quinpack itu menyebut sebenarnya undecided votersnya tinggal 3% ya. Tapi data dari Wall Street Journal dan NBC tadi menunjukkan masih bisa sampai 11%. Kalau Washington Post bilang itu antara 3 hingga 11% ya, undecided voters. Nah, ini kita tidak tahu, karena ini kan sekarang ini sudah berlangsung pemilihan dini ya. Jadi banyak orang yang sudah melakukan pemilihan secara dini, karena beberapa negara bagian sudah melakukannya, termasuk di sini, di Virginia, di negara bagian saya, dan tadi data dari Michael McDonald, itu peneliti expert mengenai Pilpres di Universitas Florida, itu menunjukkan bahwa sudah sampai dari tadi itu 1,3 juta ya, angkanya yang sudah mengikuti pemilihan secara dini. Nah, itu dari 14 negara bagian. Yang memperkirakan angkanya bisa mungkin jauh lebih tinggi karena datanya belum masuk dari semuanya. Nah, kalau orang sudah memilih kan mereka sudah tidak termasuk dari undecided voters tadi. Jadi sebenarnya buat mereka yang sudah memilih ya berarti kan debat ini sudah tidak berpengaruh lagi. Kita akan lihat juga nanti masih akan ada debat-debat seterusnya dan bagaimana kondisinya kita masih bisa mengikuti jajak-jajak pendapat selanjutnya. Dadi. Ya, kita nantikan hasilnya bersama pasca 3 November 2020. Apakah Pilpres Amerika akan mengejutkan kita bersama lagi? Terima kasih Bung Helmy Yohannes, jurnalis VOA melaporkan dari Virginia, Amerika Serikat.